pakai IHI RHF 4. Namanya IHI. Gue juga awal pertama dengar IHI kan. Ini mobil powernya harus top, tapi anak bini gue harus naik sama harus bisa kemana-mana. Akhirnya dari 2019 mobil ini hilang 2,5 tahun mas. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan, wawancara Rizwan. Nah, buat teman-teman semua nih yang request dari kemarin-kemarin, Mas, diesel dong. Nih, gue tampilin dieselnya nih sekarang ya kan. Kalau lo buat teman-teman semua yang nonton di Elite Showcase 2023 kemarin, ini mobil juga berpartisipasi ya Mas ya, di Elite Showcase 2023 kemarin dan dapat trofi lagi, bener ya? Alhamdulillah dapat mas. The best Street racing. Street racing, lu bayangin ya. Kalau banyak yang nanya, kok bisa dapat street racing? Kemarin juri-juri kita tuh amazed banget dengan mobil ini. Amazed dalam arti satu, mobilnya nggak common di mereka. Iya betul. Iya kan? Terus di mobil yang nggak common ini dengan platform mobil yang memang tidak diperuntukkan untuk street racing dan ternyata bisa menghasilkan horsepower besar dan memakai barang-barang yang memang diperuntukkan untuk street racing. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, jangan lupa sebelum nonton videonya, sebelum kita lanjutin obrolannya dengan Mas Aska nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya gitu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, yaitu di Elite Brand, bisa cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Nah, sebelum gue bahas mobilnya, gue perkenalkan dulu nih orangnya. Halo Mas Aska. Halo Mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Aska, ini Mas Aska jauh-jauh datang dari Lampung. Dari Lampung. Bener ya? Betul. Mobilnya baru datang dari Lampung ya? Iya. Khusus untuk video ini? Iya. Ya, terima kasih banyak Betul. Mas. Terima kasih banyak loh Mas yang udah hadir nih, teman-teman Mas Aska juga yang bantuin mobil ini bisa hadir di Jakarta untuk memenuhi request kalian nih. Ya kan? Yang request diesel dong. Nah, sekarang gue tampil ini nih diesel spesial dari Lampung gitu. Mas Aska, ngobrol-ngobrol sedikit tentang si mobilnya nih. Ini mobil Innova tipe apa? Karena Innova banyak tipenya ya. Betul, Innova banyak. tipe apa dan tahun berapa? Ini Kijang Innova Grand tipe V tahun 2015 Mas. 2015. 2015. Awal beli di tahun? Awal beli tahun 2017 akhir. 2017 akhir. 2017 akhir. Nah, ngomongin, kita tarik balik nih ke belakang. Ngomongin masalah konsep. Iya. Dari awal Mas Aska ini beli Innova atau mencari Innova, apakah sudah kayaknya gue mau kayak gini deh, atau memang Mas Aska ini punya kecintaan sendiri dengan Kijang? Iya. Kalau awalnya sebenarnya suka itu dengan Kijang kapsul Mas. Oke. Kijang kapsul, Kijang kotak tuh dulu tahun 2005-2006 dulu masih ngelihat mobil di majalah otomotif ya, salah satunya itu banyak banget ngelihat mobil Kijang kotak Mas, yang stikernya GK Auto. GK The one Auto. and only itu ya. Iya, Peter itu. Jacobson. Peter Jacobson itu masih SMP deh kalau nggak salah Mas. Terus ngelihat, wah ini mobil deprok banget gitu Deprok kan. Mas, Deprok fender abis. nggak ada, kanan Iya. kiri. Depan inget banget pakai sapu ijuk Mas. Iya. Jadi kalau dia jalan tuh sampah banyak banget di depan orang pakai sapu Yang ijuk. ngeser ya depannya. dia? Iya, depannya pakai sapu ijuk biar nggak ada nyangkut sebenarnya ke mobilnya. Jadi sapuin aja sama dia. Terus ngelihat di sekolahan tuh booming juga tuh di handphone pakai wallpaper itu kan, Iya, GK iya. Auto. Makin penasaran kan, wah ini mobil punya siapa, keren banget gitu kan. Akhirnya dari situ mulai tuh Mas, mulai suka Kijang. Awalnya ngeliat, wah di jalan juga banyak kan, terus Iya. juga muatannya kayaknya banyak gitu kan, terus Ya kan wah, udah ada iklan ya Mas, Teteh, bisa masuk iya, semua. semuanya bisa masuk ya. Bener. Semua bisa masuk. Akhirnya ya udah dari situ suka Kijang. Terus tahun 2011 alhamdulillah baru ada rezekinya Mas. Oke. Punya mobil, tapi bukan Kijang Mas. Oh bukan Kijang? Kuda Mas. Oh kuda, Iya, sama-sama binatang. Sama-sama berarti binatang ya. Sama lah, kalau itu hidupnya berdampingan tuh Mas ya, kuda sama Kijang ya. Iya, kuda sama Kijang. Ya udah deh,
emang dikasih rezekinya baru kuda kan. Ya udah, tapi Untung mobil Mas, bukan kuda sendiri kan. Kalau kuda doang kan Mas agak nggak main di jalanan jadinya ya. bener. Dia agak repot sih Mas kalau ngeliat rumput. Minggir sih dia. Makan Iya, bener rumput lagi. dia. Bener. Akhirnya 2011 punya kuda, tapi karena Mitsubishi kuda ya Mas ya, Mitsubishi kalau kuda. nanti kalau orang yang baru nonton punya kuda. Oh iya. Mitsubishi kuda, tapi dari tahun 2005 sampai 2011 itu kan udah sering ngeliat referensi ya. Ngeliat gimana nih modifnya. Akhirnya Dengan platform yang hampir sama ya Mas ya. betul, Kijang, kuda. Terus malah kalau Mitsubishi kuda dulu enak Mas. Langsung PCD 5. Kalau Kijang kan PCD 4 ya. Iya, 414. Iya. Iya benar. Kalau kuda langsung 5. Jadi udah bisa dada emang dari sononya ya kan. Nah ini Udah bisa dada kalau dari semua yang nggak sononya. ngerti dulu, kalau kita ngomong ya, lu harus buat 5. Kenapa Dang? Biar bisa dada 5 Bisa dada. soalnya. Kalau 4 nggak bisa, nggak enak. 5. Akhirnya 2011, nah ketemu temen Mas, teman SMA nih. Oke. Ketemu teman SMA diajakin ikut gua organisasi yuk kata dia. Organisasi, mindset gua waktu itu kan mahasiswa baru ya. Wah, organisasi keren nih kayaknya nih gitu kan. Akhirnya dibawa lah sama temen gua. Akhirnya gua dibawa ke tempat base camp salah satu klub mobil Mas. Jadi sama aja gue bisa dibilang kena tipu ya. Organisasi gua kira organisasi yang gimana gitu kan. Akhirnya wah kok ini banyak banget anak-anak mobil gitu kan, sementara mobil masih standar gitu kan. Wah kata gue kejebur dah ini kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau kenalan, di situ nyambung. Ternyata salah satu klub mobil itu emang yang pentolan di Jakarta mainnya Kijang semua. Oke. Kijang semua. Wah pas banget nih sebenarnya kan. Mau mundur nggak mungkin kan, udah deh gua Dengan masih Mitsubishi kuda dong? masih pakainya? Mitsubishi kuda, masih 2011 2012 tuh. Ya udah deh gua pakai kuda gua gitu kan. Akhirnya kenalan dan ternyata emang chapternya ada di Jakarta. Oke. Klubnya? Klubnya namanya Ketombe Mas. Ketombe. Buat lu semua yang tahu Ketombe, lu nggak asing lagi dengan Mas Kombe. Mas Kombe, artis TikTok. Benar. Don Kombe. Don Kombe. Benar. Akhirnya dari situ mulai tuh sharing referensi sama teman-teman di Jakarta. Pakai pelek apa ya gitu kan, karena masih awam banget kan Mas. Akhirnya pertama kali punya pelek itu langsung Mercy Mas, Intra. Oke. Mercy Intra. Intra itu kayak AMG ya? Iya. Iya dong. Ring 17 tuh. Akhirnya ring 17. Model Aero. Model Aero. Model Aero. Model Aero. Pasang tuh kan. Udah seneng aja tuh, wah mobil keren banget nih udah pakai pelek Mercy gitu pelek kan. Mercy. Sama lah kayak Kijang-Kijang yang udah naik baut gitu kan. Standar pergaulan. Iya, 2012 udah keren banget gitu kan. Pasang. Akhirnya pas dipasang ternyata nggak langsung jadi Mas. Mobilnya tuh peleknya tuh goyang ya. Karena tengahnya center bore center bore-nya nggak pas kan. Iya. Pusing kan. Wah, udah baru main pelek gitu kan udah ada trouble lagi aja gitu. Akhirnya kali pelek yang dikalahin dari peleknya dikalahin. Kalahin bubut. Digedein. Kurang gede. Kurang nih. gede Mas. Gitu. Oke, berarti dia nggak masuk secara bener ya? Iya. Oke. Akhirnya dari situ udah pakai Intra itu agak lama dulu. Dari situ sih mulai banyak temen kan, udah mulai suka-suka touring itu kan, yang katanya organisasi tadi itu. Gue pikir bakal organisasi gimana gitu ya. Ya udah deh, touring ke sana ke sini ya, alhamdulillah sampai sekarang Mas akhirnya. Berarti mobil. dari awal memang suka banget sama Kijang. Suka banget sama Kijang. Nah, itu kan pakai Mitsubishi kuda sampai tahun Sampai 2013-an Mas. 2013 baru 2013. akhirnya beli Kijang. Belum. Oh, belum juga. Belum juga. Oke. Belum dikasih juga punya Kijang nih. Oke. 2013 malah ada Jazz Mas. Jazz. Jazz GE. Tapi kuda ini Mitsubishi kuda ini udah banyak nih alirannya. Udah sempet Demlo, terus udah sempet Alto. Oh, pokoknya iya. gua cobain semua tapi dalam satu mobil. Tapi itulah enaknya pakai mobil semi SUV kayak MPV nih jatuhnya. Iya, MPV, MPV, betul. MPV bisa buat tinggi, bisa buat pendek. Mobilnya sah saja, sedan nggak bisa. Sedan ya gitu aja udah pendek atau nggak standar udah. Nah, dulu gue cerita sedikit, temen gue ada yang punya Kijang, seminggu tinggi, seminggu pendek. Seminggu tinggi, seminggu pendek. Suka-suka dia aja udah. Gitu. Jadi memang sah-sah aja kalau MPV itu, benar. Terus Akhirnya udah bosen kan, udah pendek tinggi. Akhirnya ke GE8. Mulai nih GE8 lihat referensi kan, modif pakai pelek apa yang bagus gitu kan.
Akhirnya dulu belum sempat beli yang ori kan. Akhirnya ya udahlah pakai yang replika dulu sempat itu sekali. Terus semakin kesini semakin tahu nih, oh ya barang-barang ori yang seperti ini. Terus juga mindset gue dulu ketika gue beli barang ori sama aja gue kayak nabung. Kalau investasi. Jadi ketika gue lagi BU nih, ini pelek masih ada harganya nih gitu kan, dan juga nggak yang jauh banget jatuhnya gitu. Benar. Dari situlah mulai main velg ori tuh di GE 2013 sampai 2016 mas. Oke. 2016 tuh jazz tuh kan, balap gitu-gitu kan. Ikut drag race. Ikut drag race. Oke. Pada masa itu, terus udah itu 2016 tuh udah mulai pengen lagi nih, wah gua dulu pengennya Kijang, ini malah kok jadinya ke jazz ya gitu ya. Gila, Kijang itu kayak punya satu magnet. Lu udah malang melintang kemana-mana, tetap kalau awalnya Kijang, balik lagi ke Kijang. Balik lagi ke Kijang. Jadi 2016 gue bilang sama orang rumah, sama nyokap juga, sama bokap, kayaknya tetap harus punya Kijang deh, gitu kan. Terus mau Kijang apa gitu dia kan? Pertama ngomong sih mas, pengennya Kijang kotak, kalau Kijang kapsul, kata dia. Iya, kalau Kijang buaya kan kejauhannya masih agak jauh banget ya, iya. Jauh banget. Lah, kok ada ginian ya? Itu juga udah kata orang rumah. Ketuaan. Iya kan udah pernah punya Mitsubishi Kuda, ngapain lagi kok malah ke Kijang kotak yang sama Kijang kapsul. platformnya sama mirip nih. Iya mirip-mirip kan. Iya. Ya iya sih kalau dilihat dari situnya kan. Tapi Kijang nggak ada duanya mah. Gitu. Terus akhirnya yaudah Kijang Innova aja deh gitu kan. Agak lebih baru gitu kan. Nah yaudah kalau Kijang Innova baru nggak apa-apa. Tapi jangan diapa-apain lagi katanya kan. Iya tenang gitu. Pokoknya tenangin dulu aja kan pada saat itu. Akhirnya 2017 kesampaian beli Kijang Innova mas. Ini yang di belakang ini. Oke. Nah karena dari awal memang lo udah platformnya kan basicnya di Mitsubishi Kuda ini lo udah pakai velg Mercy, ya kan. Di Jazz lo lebih ke arah racing karena ikut drag segala macam. Nah si Innova ini pas pertama kali dapet, apakah memang lo mengkonsepkan seperti ini atau memang enggak, gue mau gaya-gaya ngomonginnya gaya-gaya selatan zaman dulu pakai velg Mercy atau gimana? Kalau awalnya mas sebenarnya malah gue pengen mobil buat touring mas, gue pengen jalan jauh. Oke. Jadi pertama kali punya mobil ini gue touring tuh sama komunitas Innova. Jadi gue pasang rig, antena gitu kan. Oh iya. Pokoknya gue pengen halo-halo tuh ya. Iya halo-halo kan seru kayak di jalan tuh. Pokoknya touring aja pengen ya kan. Terus makin kesini ketemu lagi nih sama teman-teman klub yang lama. Kebetulan sama yang builder gue nih. Itu kita udah sempat ngilang tuh 3-4 tahun. Ketemu lagi tapi namanya temen ya udah lama ngilang tetap. Oh yaudah baru startupan ini gue tahu. Dia tahu nih gue pengen apa nih. Gue pengen modif Innova nih. Gitu kan. Dari mana mulainya kira-kira. Terus Innova ini dibuat apa nih? Apa mau dibuat ceper-ceperan lagi gitu kan? Terus akhirnya ngobrol berdua, yaudah yang penting mobilnya kelihatannya ganteng, gitu kan? Sama kalau masalah performa bisa nih, Kijang Innova Matic ini nih, gitu kan? Akhirnya udah ketemu berdua, gue beli part sebagian sebagian referensi dari dia, pasanglah di mobil ini mas. Pada saat itu pertama kali itu yang gue beli itu intercooler malah mas. Intercooler. Second pula. Berarti udah ke performance nih ya jatuhnya. Udah ke performance jatuhnya. Iya. Karena pertimbangannya mau gue ceper-ceperan lagi, mau pakai ring berapa gitu kan. Innova mau deprok. Kayaknya udah cukup deh di Mitsubishi Kuda dulu ngerasain ceper-ceperan kan, milih jalan. Akhirnya udah pokoknya gue pengen mobil ini lumayan kenceng, terus bisa dipakai kemanapun. Jadi kayak mobil tempur lah. Iya. Esensi Kijangnya nggak hilang nih. Nggak hilang. Iya kan? Betul. Ya udah 2017 akhirnya itu temen yang builder gue juga ngasih opsi pelek kan, lu pakai TE aja, TE37 katanya. Wah keren nih gitu kan. Ya udah deh pasang gitu kan. Akhirnya pakai itu, terus juga milih ban yang enak. Udah itu dulu awalnya mas. Intercooler ganti, abis itu pakai velg racing nih ya racing jatuhnya nih, ya. Tapi ternyata cuma bertahan seminggu 2 minggu mas. Wah ini mobil kayaknya ngempos banget nih gitu kan. Karena velg udah racing bos. Iya karena udah racing pakai sepatu lari tapi nggak bisa lari. Iya. Akhirnya
kan setelah main Jazz tuh, Jazz kan ada punya Dastek tuh mas. Dulu pakai Dastek. Sharing lah, ini Dastek bisa pindah ke Innova nggak ya? Ada gitu kan. Wah bisa, Dastek lu masih ada? Masih. Akhirnya yaudah kita pasang Dastek. Jadi Dastek Jazz itu, bekas Jazz pindah ke Innova, cuman ada penambahan aja. iDrive kan beda yang bensin sama Ya, solar. benar. Jadi yaudah pasang itu, pas sudah itu berdua tuh kita ke Jakarta, ke Sigma. Ini lucu lagi nih mas, udah ke Sigma, udah mau dyno tuh kan. Tapi kita udah nyampe Jakarta dari Lampung jauh. Waktu itu belum ada tol kan. Jauh nih boy, gimana kalau sekalian aja ganti turbo gitu kan. Terus kata temen gue, lah kok jadinya ganti turbo kata dia. Emang konsep awalnya kan itu cuma mau naikin Dastek doang gitu kan. Tapi tanggung boy, udah jauh-jauh ke Jakarta gitu kan. Pusing kan dia. Mungkin pikir dia temen gue banyak mau amat sih. Ini udah gue anterin. Tanggung ke Jakarta katanya. Udah ke Jakarta, mintanya turbo kan. Akhirnya sharing ternyata 2017-an itu turbo lagi susah juga barangnya mas. Oke. Lagi susah barangnya untuk ke Innova. Akhirnya ada barang mahal banget. Oke. Dengan harga yang nggak normal. Nggak masuk akal, nggak masuk akal ya. Masuk akal. Terus gue hitung-hitung. Berhubung gue udah pengen banget kan, ya udah deh, pasang aja. Temen gue bingung nih, ini seriusan boy pasang aja? Iya pasang aja. Ini harganya nggak masuk akal banget nih gitu kan. Ini harga sekian, masang sekian. Udah, pasang aja gitu kan. Pokoknya pasang, nginep tuh mas, nggak langsung sehari tuh. Di Sigma? Iya, sharing sama almarhum Om Soleh kan. Iya. Oh mau gini. Yaudah, pasang turbo dulu pakai turbo pakai IHI RHF 4. Namanya IHI. Gue juga awal pertama dengar IHI kan. Turbo. Itu tapi blow off-nya nggak gitu ya bunyinya? Blow off-nya nggak gitu bunyinya? Oh enggak gitu ya? Biasa ya? Biasa aja. Kalau blow off IHI bingung juga ya. Digas IHI deh. Oh iya blow off-nya IHI itu. Jadi ya udah pasang itu kan. Akhirnya ngerasain Innova ganti turbo pada saat itu. Terus udah di dyno tuh. Udah keluar horsepower-nya kan, raportnya udah bagus. Udah gue cobain tuh mas. Kaget gue ngerasain, wah ini mobil gak bisa ngerem nih mobil kan. Tapi enteng? Enteng banget mas. HP-nya kalau boleh tahu, setelah standar sama Dastek dan turbo IHI ini berapa? Ini berarti kan udah Dastek, udah intercooler, ya, yang lebih besar, sama turbo itu, iya dong. Ya. Turbo yang dimana diameternya lebih gede juga. Iya betul. Iya kan? Betul. Berapa mas naik? Itu waktu itu horsepower-nya kalau nggak salah sekitar 280 sampai 290. Torsinya udah ketemu 400 sampai 500. Wah gila, pantesan pada saat aja. itu iya. Jadi pas gua nyobain pas keluar dari Sigma, wah ini mobil kagak bisa ngerem boy. Ini mau bahaya, yang ada nyeruduk aja di jalan nih kan. Iya. Gitu kan. Akhirnya balik lagi tuh ke Sigma. Ya ngobrol-ngobrol. Balik lagi ke Sigma kan. Ngobrol-ngobrol sama Om Soleh, ini kagak bisa ngerem mobil om ini kan. Ada opsi lain kan untuk pengereman, akhirnya ganti kanvas rem. Oh kanvas rem, oke. Kanvas rem, lu pakai ini aja kata dia. Dulu pakai brand apa gitu lupa. Pakai ini aja terjangkau terus lumayan masih bisa ngerem. Ya udah akhirnya balik lagi ke situ perkara masang kanvas rem doang gitu kan. Wah untung kita kagak diomelin nih boy, balik lagi perkara nggak bisa ngerem kan lucu ya mas ya. Kalau balik lagi mau dyno sih oke ya. Lah ini balik lagi kan perkara. Tapi itu penting. Iya. Itu penting. Sebelum gue balik ke Lampung kan. Iya. Kata gue ini di tol repot urusannya, gue bisa ngegas kagak bisa ngerem kan. Iya gitu. benar. Akhirnya udah balik lagi, udah pakai gue bawa dulu dah itu Innova. Cukup. Oke, terus? Cukup, tapi ya tetap masih ngloyor aja sih ya. Iya sih, ya tetep sih 400 iya. Gloyor ganti kampas rem doang. Wah kata gue ya udah akhirnya pulang dulu ke Lampung, udah happy banget tuh mas. 2017 itu terus makin kesini, tadinya emang udah main racingan kan, udah drag race sama temen gue. Kita nyoba drag yuk gitu kan. Oh itu dia. Itu dia emang kacaunya awalnya itu kan. Terus berhubung emang si buildernya juga doyan ayu aja, ya udah ayu gitu kan. 2018 drag tuh mas pertama kali ke Palembang. Oh ke Palembang, Ke Palembang. Karena di Lampung waktu itu belum ada eventnya. Iya. Event drag tuh ke Palembang, mobil dibawa jalan mas. Itu dari Lampung ke Palembang waktu itu sekitar 12 jam belum ada tol ya. Wow.
Jadi baru sampai pertengahan pun kayaknya udah, duh capek dah ini mau ke Palembang gitu kan. Apa kita balik aja ya? Gitu kan. Asli Mas capek banget belum ada tol kan. Mana mobil digas ya karena enteng gitu kan. Jadi kalau mau ngegas pelan kayaknya nggak enak aja mobilnya kan. Tapi kan jauh banget mana jalannya rusak pada saat itu kan. Oke. Jadi ya udah deh. Perjuangan tuh udah mulai drag race di Palembang tuh nyoba. Dari situ Mas, tagihan. Besok-besoknya makin dalam tuh. Dari upgrade cuman upgrade turbo, besoknya upgrade nozzle, cam gitu-gitu kan. Di mesin standar. Di mesin standar. Di mesin standar itu balap 2018 sampai 2019 Mas. Oke. Itu muter-muter lah. Palembang, ke Mekarta sempet, terus juga di Lampung gitu dan yaudah berpikirnya wah dan mobilnya masih bisa harian Mas. Itu sih menangnya itu. Enaknya itu sih. Jadi gue makin kijang banget kan. Iya benar. Makin kijang banget. Makin kijang benar. Itu sampai 2019 tuh. Nah, itu kan berarti saat itu finishnya Mas. Kan ada upgrade injektor, Iya, betul. upgrade cam ya karena ngomongin masalah turbo gede, intercooler gede nggak mungkin pasokan bensinnya nggak digedein juga ya dong. Cam segala macam, piston juga. Enggak. Oh internal enggak internal nih, enggak, head internal aja enggak. nih, Iya, ngomongin head aja, ya, betul. oke. Nah, kalau yang sekarang nih Mas nih, mesinnya tetap yang itu atau gimana? Apa Mas udah ganti mesinnya atau di-upgrade lagi? Setelah Kalau terakhir 2019, tadi 2019 ya? 2019. Iya. Jadi balik ke 2019, kebetulan gue nikah tuh 2018 tuh Mas. Udah Oke. mulai agak nggak bebas nih. Iya. Buat drag ya kan, otomatis Iya. sudah ada yang agak ngehalangin lah. Udahlah kurangin. Iya benar. 2018 terakhir balap, oke, gue terakhir balap 2018, 2019 gue lihat ada The Elite Showcase kan Iya. pada saat itu. Terus gue bilang juga sama bini gue, yaudah aku nggak balap, tapi mobilnya fashion aja ya. Gitu. Terus dijelasin kan sama dia kan, gimana tuh gini, oke kata dia. Jadi cuma dipajang aja, ya. Akhirnya. Tapi kalau misalnya ini lolos nih, kan waktu itu submit juga kan. Iya. Kalau ini lolos, gue berhenti balap deh, gitu kan. Karena emang pas acara L itu pas tanggalnya jadwal lahiran anak gue Mas. Oh ya? Iya. Jadi, yaudah ini pas itu lolos kan, pas lolos sebenarnya agak pusing Mas. Pas itu di submit gue tuh agak pusing. Karena apa pada saat itu? Saat itu gue mikir kan ya, yang gua isi itu kan speknya kan naik tuh. Ya. Padahal belum kepasang di mobil gua, tapi udah rencana tuh. Oke, iya. Wah, gua lolos lagi nih daily kan. Pusing dah ini kata gua kagak balap tapi keluar biaya lagi nih. Gede mending balap Iya, nih. banyak Iya, banget. benar. Akhirnya tapi ya gua seneng juga kan, karena pencapaian juga buat gua lolos The Elite. Akhirnya yaudah gua upgrade mobil dan di saat hari H itu setelah kontrol dokter minggu ini kemungkinan lahiran. Pas di tanggalnya showcase. Jadi gua nggak berangkat Mas pada Oh saat iya, itu. kalau berangkat kan akhirnya Bingung Mas pindah ya? ke rumah sakitnya Iya. dekat situ jadinya. Nanti bingung dia lahiran di mana nih Nah, katanya. di BSD dan sekitarnya berarti jadi anak BSD bukan anak Lampung jadinya ya. Akhirnya udah gua nggak ikut, gua minta tolong sama builder gua sama teman-teman yang dari Lampung. Yaudah deh berangkat. Yang pasti ya gue seneng aja lah mobil gue bisa ada di sana gitu kan. Gue pikir ya lebaran anak mobil kapan lagi kan. Wih, itu sebenarnya gue udah uring-uringan juga tuh sama bini gue, hampir gue tinggal tuh Mas. Tinggal dah, ini belum ada tanda-tanda nih kayaknya gitu kan. Itu udah mau gue tinggal tuh bini gue. Bahaya sih. Soalnya kan waktu itu akhirnya normal kan. Jadi Oke. kalau normal itu kan nggak bisa nentuin. Kalau sesar kan bisa kita tentuin. Iya. Wah, gue udah sempet ribut juga tuh. Akhirnya udah jam 9 malam penentuan tuh. Ya udah deh. Masa iya bini gue melahirkan gue tinggalin gitu Iya, kan. bener. Ayo deh berangkat. Dari situ gue berhenti balap tuh 2019. Terus masuk The Elite. Itu mulai upgrade tuh Mas. Internal mulai kena sentuhan. Internal. Internalnya, Oke. internal mulai kena sentuhan, terus juga tambah juga nos, mobilnya juga pasang nos, udah mulai agak serius tuh Mas. Mulai agak ekstrim ya. Iya, mulai agak ekstrim. Tapi padahal yang digaris bawahi udah nggak boleh balap lagi. Iya kan? Balap kanebo. Balap namanya. kanebo Balap jadinya. orang. Iya. Terus gue sharing sama temen gue, yaudah deh, gue berhenti balap.
Tapi gimana caranya mobil ini kita kemana-mana, mobilnya dipakai harian, tapi powernya makin Iya, nyampenya lama. lebih cepat jadinya. Iya, gitu. Jadi kalau ke Palembang tadi 12 jam mungkin bisa jadi 10 jam. Habis upgrade mesin. Iya. Terus kata temen gue, seriusan lu? Iya udah, upgrade aja semua. Jadi udah mobil ini upgrade, itu masih belum ganti warna tapi itu mas. 2019 udah pajang dulu di showcase. Itu udah seneng banget lah dari situ. Tapi ternyata setelah selesai acara itu, gue ngeliat di sosmed, bukan makin tobat malah makin pengen serius lagi kan. Wah kata gue kacau nih, gue ikut showcase malah makin pusing ya gitu. Seperti masih ikut organisasi yang pertama itu tadi. Iya, kejebur juga jadi ini kan. Akhirnya 2019 udah, gue senang banget lah pokoknya pencapaian gue oke. Gue udah bisa di sana, udah masuk showcase. 19 anak gue lahir. Mulai nih 2020 kan berpikirnya bakal ada lagi nih mas. Iya. Covid kan. Iya. Pada saat itu Covid 2019 mobil mau diapain lagi nih? Kata temen gue, oke. Full kita ganti semua dari body, eksterior, interior, semua sama mesin. Oh mesin ganti juga ya? Mesin ganti juga akhirnya mas. Mesin yang sekarang? Mesin yang sekarang. Mesin kayak apa mas? Kalau mesin sekarang pakai 1 KD mas. 1 KD? Punya bawaan Hilux. dari Hilux? Hilux. Kenapa harus 1 KD dan bawaan Hilux? Pertama dia memang sudah 3.000 mas cc-nya. Oke. Displacement-nya udah gede nih. Iya, dan juga pada saat itu gue berpikirnya otomatis powernya jauh lebih dong. Iya gitu bener. kan pada saat itu. Ya udah akhirnya temen gue menyetujui lah ide ini gitu kan dengan swap engine tapi mobil nggak buat balap lagi. Gitu kan. Iya, harus garis bawahi ya teman-teman ya. Swap engine tapi nggak buat balap. Untuk kepuasan pribadi aja. Kepuasan pribadi betul. Iya benar. Jadi kan? mindset gue udah, yaudah deh. Berhubung gue masih ada bayi juga kan, yaudah deh. Gue pengennya, tapi gue bilang gini sama temen gue, ini mobil powernya harus top, tapi anak bini gue harus naik sama harus bisa kemana-mana. Tantangan buat dia. Seriusan lo mau begitu? Iya, anak bayi ini harus bisa naik di mobil gue dan nggak rewel. Yaudah kata dia, deal nih kita. Oke, deal. Akhirnya 2019 dibedel mas mobil ini. Dibedel, ternyata ada Covid datang. Iya. Ada Covid datang kan, mobil udah keburu trondol tuh. Iya. Akhirnya Udah keburu mulai nih masih. iya udah keburu mulai. Wah Covid datang, tapi ya sebagian part udah disiapin memang pada saat itu. Akhirnya dari 2019 mobil ini hilang 2,5 tahun mas. Mandek. Oke. 2019 selesai The Elite itu bongkar lagi, dari situ mandek sampai 2021 akhir. Sebenarnya yang diproduksi itu pisang yang tua tapi belum matang emang mas. Oh, Jadi saya punya temen tuh, kalau saya kuning. orang tua tapi belum mateng, Wah. ada. Repot ya.